Hasad itu kalau kita melihat orang lain mendapatkan kebaikan, kita tidak suka dia mendapatkan kebaikan itu, kita menginginkan kebaikan itu, kita berharap kebaikan itu pindah, hilang dari dia dan ada pada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat, limpahan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali dapat dikumpulkan di dalam majelis ilmu ini. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau yang tetap istiqamah, dan semoga kita termasuk umat-umat beliau yang mendapatkan karunia keistiqomahan tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan di dalam Kitabul Jami' Bulughul Maram, dan kita masuk di bab yang keempat, setelah sebelumnya di bab yang ketiga membahas tentang zuhud dan wara'. Ya, bab zuhud sudah kita bahas. Ini bab yang keempat adalah tentang mewaspadai, ya, akhlak yang tercela. Tadi sudah sebelumnya kita sudah menyebutkan tentang akhlak-akhlak yang mulia, termasuk di antaranya adalah zuhud dan wara' itu termasuk akhlak yang mulia. Nah, kita masuk juga penting bagi kita untuk mengetahui akhlak-akhlak yang tercela supaya kita bisa menghindari akhlak tersebut, ya. Jadi sebagaimana sudah sering kita sampaikan bahwa di dalam kehidupan ini kita tidak cukup hanya mengenal kebaikan-kebaikan saja, tapi hendaknya juga kita mengenal keburukan-keburukan. Tentu saja kita mengenal keburukan itu bukan dalam rangka supaya kita bisa terjerumus dalam keburukan itu, tapi justru sebaliknya, kita mengenal keburukan itu supaya kita dapat terhindar dari keburukan tersebut. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu atau di dalam hadis yang pertama di dalam bab akhlak tercela ini, atau kalau secara total hadis ini hadis yang ke-41 di dalam Kitabul Jami', kita menjelaskan tentang hasad. Nah, hasad atau dalam bahasa kita itu adalah dengki, iri. Dan dibahas hasad ini menjadi sangat penting, sebab sepanjang sejarah kehidupan
manusia, penyakit hasad ini sudah ada sejak awal. Kita melihat bagaimana iblis kepada Nabi Adam, itu juga kaitannya adalah penyakit hasad. Peristiwa Qabil dan Habil itu juga kaitannya adalah dengan penyakit hasad. Nah, dan salah satu bahaya dari penyakit hasad seperti yang disebutkan di dalam hadis yang akan kita bahas ini. Hadis ini dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab." Kata Nabi, "Wa iyyakum wal hasad." Hendaklah kalian berhati-hati, hendaklah kalian waspada dengan penyakit yang namanya hasad ini. Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Karena hasad itu akan memakan kebaikan, akan menghabiskan kebaikan-kebaikan, kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api itu dapat melalap kayu bakar. Ya, kalau kayu bakar itu kan sekalipun tadinya panjang banyak, tapi kalau kena api lama-lama habis. Nah, begitu juga hasad ini ya'kulul hasanat, dapat menghapus atau dapat memakan, menghabiskan kebaikan-kebaikan. Bukan satu kebaikan tapi hasanat, banyak kebaikan yang akan dihapuskan. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud dan Ibnu Majah. Para ulama mengatakan sanad hadis ini dhaif. Hadis ini lemah. Tapi tentu hadis ini tidak berkaitan dengan hukum. Ya. Kenapa? Karena nanti banyak hadis-hadis yang lain bahkan di dalam ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang bahaya hasad itu. Nah, sekarang kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan hasad. Ya. Hasad disebutkan al-hasad maknanya adalah seseorang berharap agar nikmat atau keutamaan orang lain hilang dan dipindahkan oleh Allah kepadanya. Ini termasuk sikap tercela. Sedangkan mengharapkan nikmat untuk dirinya sendiri tanpa berharap nikmat yang sama hilang dari orang lain disebut ghibthah. Nah, nanti kita jelaskan apa bedanya hasad dengan ghibthah. Ghibthah dalam perkara dunia hukumnya mubah, sedangkan dalam urusan akhirat hukumnya terpuji, karena termasuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Jadi begini maksudnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasad itu kalau kita melihat orang lain mendapatkan kebaikan, kita tidak suka dia mendapatkan kebaikan itu, kita menginginkan kebaikan itu. Kita berharap kebaikan itu pindah, hilang dari dia dan ada pada kita. Ya. Makanya orang yang hasad itu berupaya untuk menghilangkan kebaikan itu. Itu hasad dan ini sikap tercela. Ya. Adapun ini contoh yang paling sederhana. Ada orang tetangga beli mobil baru. Ya. Akhirnya apa? Penyakit kita ini dengki sama dia. Hasad, tidak senang dengan dia. Akhirnya apa? Ya. Kita berusaha berharap supaya kenikmatan itu hilang padanya, yang dapat mobil itu kita. Makanya mungkin nanti muncul fitnah, muncul ghibah, muncul apa. Itu. Ya, jadi berharap kenikmatan itu hilang pada seseorang. Adapun sebatas, nah, sebatas tetangga punya mobil baru, kita kepengen juga, wajar kan, manusiawi kalau kepengen juga. Enaknya juga ya tetangga
dapat mobil, bisa beli mobil baru. Ya. Kalau hujan tidak kehujanan, kalau panas tidak kepanasan. Ya. Kalau kita kan belum punya mobil, enaknya apa? Kalau masih naik motor itu enaknya kalau hujan tidak kepanasan, kalau panas tidak kehujanan katanya. Itu bentuk syukur itu gitu. Mudah-mudahan saya juga ada rezeki nanti bisa beli mobil. Tapi kita tidak benci dengan dia dan tidak ingin nikmat itu hilang. Bagus-bagus saja dia dapat mobil itu. Cuma kita berharap kita juga bisa dapat hal yang serupa. Maka ini namanya disebut para ulama ghibthah, dan ini mubah. Kenapa? Kita tidak membenci, kita tidak menginginkan orang lain hilang nikmatnya. Adapun ghibthah dalam urusan akhirat justru dianjurkan. Misalnya, enaknya ya orang punya duit gitu banyak, kalau ada kesempatan untuk berinfak, dia bisa infak banyak. Kalau ada orang butuh apa, ya masjid butuh apa, dia bisa nyumbang. Kalau saya punya duit banyak juga, pengenlah saya nyumbang sebanyak dia juga. Malah hal ini dianjurkan. Kenapa? Ini fastabiqul khairat. Ini berlomba-lomba dalam kebaikan. Enak ya yang punya duit bisa tiap tahun umrah. Pengenlah saya kalau ada duit juga, pengen juga tiap tahun umrah. Tanpa sakit hati kepada orang yang punya duit tadi, tanpa kemudian menginginkan nikmat itu hilang dari dia. Cuma kita pengen ada nikmat begitu juga. Maka hal ini kalau dalam urusan akhirat justru ya penjelasan di sini adalah sesuatu yang dianjurkan karena berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau dalam dunia mubah itu boleh. Ya. Nah, nanti kita akan bahas, sebutkan beberapa dalil yang berkaitan dengan itu. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam syarah Kitabul Jami' ini Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam mengatakan yang pertama, hadis ini berisi tentang peringatan dari sikap hasad dan kewajiban untuk memeranginya, karena keberadaannya akan menghabiskan kebaikan dan memusnahkan segala pahala seperti api yang melahap kayu bakar hingga menjadi abu. Jadi begini, kenapa disebutkan di sini kita berupaya untuk memeranginya? Karena memang pada sifat dasar kecenderungan manusia untuk hasad itu ada. Nah, bagaimana nanti kita berupaya untuk sikap hasad itu supaya dihilangkan dalam diri kita? Kita kadang-kadang kan muncul, dia kok begitu ini cepat dihilangkan, jangan kemudian diperturut. Kalau kemudian kita memperturut, bahayanya penyakit hasad ini sesuai dengan hadis Nabi tadi mengatakan, fa innal hasada yakulul hasanat. Sesungguhnya hasad itu dapat menghabiskan, dapat memakan kebaikan-kebaikan, kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api dapat melalap kayu bakar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua sisi. Ada dua sisi kenapa hasad itu hasad itu dapat memakan kebaikan. Yang pertama, memang hasad itu adalah bentuk dosa. Bahkan kita tadi katakan penyakit yang sudah ada sejak dosa yang sudah ada sejak awal sejarah kehidupan manusia. Peristiwa iblis dan Nabi Adam, peristiwa Qabil dan Habil, itu sudah ada sejak awal itu. Dosa orang yang hasad, ya kebaikan-kebaikannya dapat terhapus. Di sisi lain yang kedua, bahwa orang yang hasad itu biasanya tidak produktif, Pak. Orang yang hasad itu akhirnya apa? Sibuk ngurusi orang lain. Akhirnya apa? Akhirnya dia tidak melakukan amal-amal kebaikan. Kenapa? Yang dipikirkannya orang lain aja. Makanya ada istilah kan, hasad itu susah melihat orang senang, senang melihat orang susah.
yang dipikirkannya. Kalau dia misalnya hasad kepada si fulan ya, dengki kepada si fulan, yang dia pikirkan itu apa? Si fulan itu gimana nih, apa yang dia lakukan ini? Kalau si fulan melakukan ini supaya kemudian dihalang-halanginya. Kalau si fulan punya usul tentang ini, bagaimana supaya dia bantah usulnya. Akhirnya apa? Dia sibuk memikirkan si fulan yang dia hasati itu. Habis waktunya di situ. Tidak sempat dia melakukan kebaikan-kebaikan lagi. Ya. Padahal kalau seandainya energinya tidak habis di situ, dialihkannya kepada hal-hal yang positif, tentu akan banyak ya nilai-nilai kebaikan yang dia lakukan. Makanya ada ini untuk menghibur hati kita, ada ungkapan begini. Orang yang hasad kepada kita, orang yang dengki kepada kita itu sebenarnya ya itu adalah penggemar sejati kita, fans berat kita. Kenapa? Siang dia ingat kita, malam dia ingat kita, mau makan dia, kita terus yang dipikirkannya. Kenapa? Dia hasad. Maka jangan khawatir kalau ada orang yang hasad kepada kita. Justru sangat khawatirlah kita kalau justru kita yang hasad kepada orang lain. Makanya Nabi mengatakan iyyakum wal hasad. Berhati-hatilah kalian, waspadalah kalian dengan penyakit yang namanya hasad itu. Ya. Jangan sampai nanti kita ya sibuk ngurusi orang saja. Ya, sibuk dengan apa namanya menghalang-halangi kebaikan orang lain. Ya. Padahal kalau orang itu tidak perlu hasad kita. Kalau orang dalam hal dunia, ya mungkin memotivasi kita untuk berusaha lebih keras. Kalau dalam urusan akhirat, ya biarkan. Karena pahala Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas. Jangan dikira kalau dia dapat kebaikan itu lalu kita tidak bisa juga dapat kebaikan yang semisal. Itu yang pertama, itu bahayanya hasad yang disebutkan di dalam hadis ini. Dapat memakan kebaikan. Yang kedua dijelaskan di sini, hasad yang dilarang adalah saat seseorang menyaksikan nikmat Allah dimiliki oleh saudaranya, lalu dia mengharapkan nikmat tersebut lenyap darinya. Inilah hasad yang tercela. Ya. Nanti para ulama membagi hasad itu kepada dua hal. Nanti ada hasad yang dibolehkan, tapi sebenarnya itu istilah yang diungkapkan. Ini hadis riwayat Ibnu Mas'ud yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, la hasada illa fisnataini. Tidak boleh hasad. Dalam Quran para ulama menyebut hasad jenis ini namanya ghibthah. Tidak boleh hasad, tidak boleh ghibthah. Ya, tidak boleh hasad, yang dimaksud adalah ghibthah kecuali di dalam dua jenis hasad. Rajulun atahullaha malan fasullita ala halakatihi fil haq. Yang pertama yaitu seseorang yang Allah anugerahkan harta kepadanya, lalu dia infakkan pada jalan kebenaran, fil haq, pada jalan kebaikan. Yang kedua, wa rajulun atahallahal hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang kedua adalah orang yang Allah berikan karunia hikmah. Pekan lalu kita sudah membahas yang dimaksud dengan hikmah itu adalah ilmu, adalah kebijaksanaan. Seseorang yang diberi Allah hikmah, lalu ia menunaikan hikmah itu, mengamalkan hikmah itu, dan ia mengajarkan ilmu atau hikmahnya itu. Jadi hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi dalam hadis ini hasad itu yang dibolehkan, ya. Tapi ini juga perlu tanda petik. Hasad yang dibolehkan, tanda petik dua, karena ada penjelasannya. Kepada orang yang punya harta, lalu dia membelanjakan hartanya di jalan Allah. Maksudnya kita pengen juga begitu, tapi tanpa mengharapkan
dia hilang kenikmatan itu. Kita pengen mencontoh. Yang kedua adalah kalau ada orang yang dikaruniakan ilmu sehingga dia bisa mengamalkan dan mengajarkannya, pengen juga kita semacam itu. Nah, maka di dalam Sahih Muslim ada penjelasan yang bagus dari Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi menjelaskan, para ulama membagi hasad menjadi dua macam, ya, yaitu hasad hakiki dan hasad majazi. Majaz, bentuk perumpamaan saja. Hasad hakiki adalah seseorang berharap nikmat orang lain itu hilang. Hasad seperti ini diharamkan berdasarkan kata sepakat para ulama atau ijma' dan adanya dalil tegas yang menjelaskan tentang ini. Nih, hasad hakiki, hasad yang sesungguhnya, yaitu menginginkan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Ini hasad hakiki. Kalau ada orang kemudian mungkin promosi jabatannya di sebuah kantor, di sebuah perusahaan, dia pokoknya ndak ridho, ndak senang, gimana caranya menghalang-halangi, kalau perlu dilengserkan lagi dari jabatannya itu hasad, dan ini dilarang, sepakat para ulama. Kalau ada teman yang sukses bisnisnya, sukses usahanya, dia kemudian merasa sakit hati, seperti kecewa, gimana caranya dia jatuh lagi, bangkrut lagi, ini hasad yang dilarang. Adapun hasad majasi, inilah yang dimaksud dengan ghibthah. Ghibthah adalah berangan-angan agar mendapatkan nikmat seperti yang ada pada orang lain tanpa mengharapkan nikmat tersebut hilang. Jika ghibthah ini dalam hal dunia, maka itu dibolehkan. Jika ghibthah ini dalam ketaatan, maka hal itu dianjurkan. Nah, jadi harus bisa bedakan hasad dan ghibthah. Di dalam hadis tadi, la hasada illa fi isnataini, tidak ada hasad kecuali dalam dua hal. Hasad di situ disarah oleh para ulama, yang dimaksud adalah ghibthah, yaitu menginginkan kebaikan yang serupa tanpa menginginkan nikmat itu hilang pada saudara kita. Itu yang kita jelaskan di awal tadi, ya. Pertama tadi, ya, kalau dia punya mobil, kita pengen juga punya mobil, tapi kita bagus-bagus aja saudara kita punya mobil, tapi kayaknya kita pengen juga lah, mudah-mudahan diberikan kemudahan. Ini namanya ghibthah. Dalam urusan dunia itu boleh. Misalnya orang bisnis, usaha dagangannya laris, pengen juga nanti berusaha, makanya mungkin kita harus kerja keras, kita harus sungguh-sungguh, bahkan kemudian kita bertanya, apa ini resepnya, kemudian dagangannya bisa laris. Tidak ada salahnya. Kita tidak menginginkan nikmatnya itu hilang, bagus saja dia punya nikmat itu, tapi kita pengen juga kenikmatan yang serupa. Itu ghibthah. Dan hal itu kalau dalam hal keduniaan, maka hukumnya mubah, hukumnya boleh. Tapi kalau dalam hal akhirat malah dianjurkan, ya, dianjurkan. Contoh, nah contohnya yang disebutkan di dalam hadis ini, orang punya harta, lalu dia infakkan hartanya itu di jalan kebaikan, dia infakkan hartanya itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dia punya keinginan juga, pengen juga lah saya infak semacam itu, ya, pengen juga dapat harta banyak supaya bisa beramal, pengen juga harta banyak supaya bisa nyantuni anak yatim, pengen juga punya harta banyak supaya bisa membantu dakwah, pengen terus, tanpa mengharapkan nikmat itu hilang pada seseorang. Ini malah dianjurkan. Justru, ya, sungguh aneh kalau kita kemudian tidak termotivasi ketika melihat orang lain melakukan kebaikan-kebaikan itu. Di sini yang dicontohkan di dalam hadis ini, satu, yang punya harta lalu diinfakkan, yang kedua, yang punya ilmu lalu dia amalkan dan dia ajarkan.
Enaknya kalau punya ilmu ya, bisa memahami, bisa menjelaskan. Pengen juga termotivasi kita untuk belajar, termotivasi kita untuk mengaji, termotivasi kita untuk belajar dari kitab-kitabnya para ulama. Ini sifatnya sesuatu yang memotivasi saja. Kita pengen kebaikan yang serupa tanpa mengharapkan kenikmatan itu hilang. Maka hal semacam ini boleh. Tidak masalah. Bahkan dianjurkan kalau untuk urusan akhirat. Bahkan di dalam sebuah hadis ya, di dalam bab akhlak kalau tidak salah ya, di babul ikhlas di dalam kitab Minhajul Muslim, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi itu menyebutkan ada sebuah riwayat bahwa manusia itu dibagi ke dalam 4 hal, 4 golongan. Golongan yang pertama adalah orang yang dikaruniakan ilmu dan dikaruniakan harta, lalu dia mengamalkan ilmunya atas hartanya itu ya, maksudnya apa? Dia ini orang saleh dan orang kaya sekaligus. Kekayaannya karena di atas ilmu ya, untuk kebaikan. Yang kedua, ada orang yang punya ilmu tapi tidak dikaruniakan harta. Kalau yang tadi kaya lagi soleh, yang ini soleh tapi miskin. Lalu yang miskin ini berkata, seandainya saya punya harta seperti orang yang pertama tadi, maka saya juga ingin melakukan seperti apa yang dia lakukan. Di dalam hadis itu dikatakan kedua-duanya mendapatkan pahala. Yang pertama mendapatkan pahala, kenapa? Jelas, dia punya ilmu, punya harta, hartanya diinfakkan di jalan Allah, jelas dapat pahala. Tapi yang kedua, bagaimana dia dapat pahala padahal dia tidak menginfakkan hartanya? Disebabkan tadi dia punya keinginan, kalau seandainya saya punya harta juga, saya ingin seperti yang dia lakukan, maka dia dapat kebaikan. Ya, dapat kebaikan ini disebutkan di situ, kaitannya dalam bab yang dibahas itu adalah pahala niat. Orang yang ketiga dikaruniakan harta tapi tidak dikaruniakan ilmu. Jadi apa? Hartanya itu untuk maksiat, hartanya itu di jalan dosa, di jalan kemaksiatan, jelas dia dapat dosa. Nah, orang yang keempat, orang yang kemudian tidak memiliki ilmu dan tidak memiliki harta, dia mengatakan apa? Seandainya aku punya harta seperti orang yang ketiga tadi, pengen juga aku seperti dia. Maksudnya pengen maksiat juga. Mungkin enak dia ya, tiap malam bisa ke pub, bisa ke kafe gitu ya. Aku gin kalau ada duit mau juga begitu. Nah, dia tidak melakukan, tapi disebutkan di dalam hadis itu dua-duanya mendapatkan dosa. Orang yang ketiga tadi mendapat dosa jelas, kenapa? Dia melakukan maksiat. Yang keempat ini belum maksiat, sudah dapat dosa. Kenapa? Berangan-angan sudah melakukan kemaksiatan. Kenapa dia belum melakukan kemaksiatan? Karena tidak ada kesempatan saja. Disebutkan di dalam hadis itu dua-duanya mendapatkan dosa. Nah, kaitan dengan yang saya sampaikan tadi, maka seseorang yang ya, dia tidak mendapatkan kebaikan berupa harta, tidak mendapatkan kebaikan berupa ilmu, tapi ingin beramal seperti amalnya orang yang soleh, seperti beramalnya orang kaya, maka itu sebuah kebaikan. Dan ini ghibthah tadi dianjurkan. Makanya kita ya, kalau ada orang kemudian melihat nih, kebetulan melihat saudara kita, melihat saudara kita rajin infak misalnya, ya, jangan kita bilang dia itu infak pamer aja gitu ya. Nah, jadi penyakit hati malah.
Yang bagus, alhamdulillah, saudara saya sudah bisa infak sebanyak itu. Mudah-mudahan saya kalau punya harta juga dimudahkan untuk infak, jadi kebaikan, jadi ghibtah dia, sesuatu yang dianjurkan. Ya, ada orang yang kemudian memiliki ilmu, dia mengamalkan ilmunya. Mudah-mudahan saya juga bisa mencontoh dia, bisa mengikuti jejak langkahnya. Ya, itu ghibtah. Nah, itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga disebutkan di dalam Syarah Kitabul Jami' ini, hasad telah disebutkan kejelekannya di dalam Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an telah menjelaskan kejelekan hasad, dan juga di dalam sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ataukah mereka dengki kepada manusia lantaran karunia Allah yang telah diberikan kepadanya. Disebutkan di dalam sebuah hadis juga dari Jubair bin Awam, Nabi pernah bersabda, ya, telah merambat kepada kalian penyakitnya umat-umat sebelum kalian, yaitu hasad dan permusuhan. Penyakit inilah yang mencukur agama. Wahyal halikah, kata Nabi mengulangi, yang mencukur, tadi hampir sama, menghabiskan agama kita, menghabiskan amal kita, memangkas amal kita. Dampak buruk hasad sangatlah banyak. Konon karena hasadlah Allah didurhakai, maksudnya oleh iblis, yaitu ketika Allah Ta'ala memerintahkan kepada iblis agar bersujud kepada Adam, lalu iblis hasad terhadap Adam. Inilah yang menyebabkan iblis enggan bersujud kepada Adam, sehingga Allah mengusirnya dari surga. Kalau kita melihat apa sih, ya, yang didengki, menyebabkan iblis itu dengki kepada Nabi Adam, itu bukan Adam secara individu, tapi dengkinya iblis itu karena Adam mendapatkan kedudukan. Apa kedudukannya? Ya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya kata Allah, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Yang dimaksud khalifah di situ adalah Nabi Adam. Kalau di dalam tafsir, Nabi Adam dan siapa saja yang menempati kedudukannya. Artinya khalifah itu bukan Nabi Adam secara individu, tapi manusia yang nanti mewarisi bumi. Kemudian malaikat mengatakan, qalu ataj'alu fiha, ya, apa wa yasfikud dima, akankah engkau menjadikan khalifah di muka bumi itu ma yufsidu fiha wa yasfikud dima, mereka yang membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Nanti di dalam tafsir yang dimaksud, ya, membuat kerusakan dan menumpahkan darah itu sebelumnya adalah bangsa jin. Nah, makanya Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Nah, singkatnya di situ Nabi Adam punya kedudukan sebagai khalifah. Ini yang menyebabkan iblis itu dengki. Makanya kedengkian iblis itu bukan kepada Adam secara individu. Terbukti ketika Nabi Adam sudah selesai, sudah meninggal, permusuhan itu kan berlanjut kepada manusia, anak keturunan Nabi Adam. Bahkan ini dideklarasikan oleh iblis. Apa poinnya? Itu tadi, iblis itu dengki dengan kedudukan Nabi Adam, kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Nah, di sini ada juga, tadi sengaja saya persingkat yang poin itu, sebab ada yang bagus penjelasan Ibnu Rajab Al-Hambali mengenai hasad ini. Kata beliau, hasad merupakan sifat yang tertancap kuat pada diri manusia, yaitu manusia akan bereaksi tidak suka jika orang lain yang sepadan,
yang mengunggulinya dalam beberapa perkara istimewa. Saat melihat orang lain mendapatkan kenikmatan, sikap setiap orang terbagi dalam beberapa tingkatan. Jadi manusia itu oleh Ibnu Rajab diklasifikasikan bagaimana sih sikapnya kalau mendapat temannya, saudaranya atau orang lain itu mendapatkan kenikmatan. Di sini kata Ibnu Rajab, yang pertama, sikap manusia yang pertama itu berusaha melenyapkan nikmat yang ada pada orang lain dengan berbuat zalim, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Itu satu. Dia berusaha melenyapkan, bisa jadi dengan tindakan, bisa juga dengan kata-kata, ya. Dengan kata-kata tadi, itu hasil korupsi, itu cuma ngutang aja itu, komen-komen yang kemudian menjatuhkan kredibilitas seseorang. Itu satu. Kemudian yang kedua, berupaya mengalihkan agar nikmat tersebut berpindah kepada dirinya. Kalau yang pertama tadi, misalnya orang dapat jabatan, dia dengki, pokoknya gimana caranya dia lengser dari jabatannya, walaupun tidak mesti dia yang menjabat, terserahlah kepada orang lain, terserah, yang penting jangan dia menjabat misalnya. Nah, kalau yang kedua ini berupaya untuk mengambil jabatan itu, mengambil kenikmatan itu supaya dimilikinya, ya. Yang ketiga, berupaya melenyapkan nikmat tersebut tanpa berharap, ya, berpindah kepada dirinya. Ketiga jenis hasad yang pertama ini semuanya tercela dan terlarang. Jenis-jenis yang kita sebutkan tadi itu tercela dan terlarang. Nah, kemudian yang keempat, kalau yang tiga tadi sudah nyata tidak boleh. Meski mendapati dalam dirinya perasaan hasad, namun dia berusaha menahan diri agar tidak berlaku zalim, baik dengan perbuatan maupun perkataan. Orang yang seperti ini menurut yang diriwayatkan dari Al-Hasan tidak berdosa. Apa bibit-bibit hasad itu ada di dalam hatinya. Kayaknya saya tidak senang tuh kalau dia dapat sesuatu. Tapi apa? Dia menyadari ini hasad. Akhirnya dia kendalikan. Dia tahan lisannya jangan sampai ngomong sesuatu. Dia tahan perbuatannya jangan sampai mendolimi seseorang. Maka hal ini dia tidak berdosa. Sekalipun ada bibit hasad, dia berusaha untuk menahannya. Maka hal ini tidak mengapa. Ya, bukan berarti boleh, tapi ini dia sudah berusaha menghilangkannya. Kalau yang pertama tadi memperturutnya, yang 3 poin di awal tadi, yang ini dia menahannya. Yang kelima, meski mendapati pada dirinya perasaan hasad, namun dia berupaya untuk menghilangkannya, berbuat baik terhadap yang dihasatinya, bahkan mendahului dengan berbuat ihsan kepadanya, mendoakan dan menyebarkan kebaikan sampai perasaan hasadnya hilang dan berganti dengan kecintaan. Inilah derajat keimanan tertinggi yang pelakunya pasti mukmin sejati, yang mencintai kebaikan untuk saudaranya seperti dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Kalau yang tadi dia menahan saja, jangan sampai mendolimi orang lain itu. Kalau yang ini, yang kelima ini, misalnya ada orang tadi dapat jabatan, walaupun pada awalnya ya jabatan itu kalau dalam pekerjaan misalnya posisi itu dia juga menginginkan. Begitu ternyata bukan dia yang terpilih, otomatis di dalam hati ini ada bibit hasad. Tapi bibit hasad ini berusaha kuat untuk dihilangkannya. Kalau saya pelihara ini bisa jadi hasad. Malah untuk menghilangkan hasadnya itu dia berusaha untuk berbuat baik. Misalnya nih, kalau sama calon-calon pemimpin, kalau di kampung tuh calon kades gitu ya, sama-sama bertanding, ternyata yang menang ini, otomatis kan pada dasarnya ada kok dia sih yang menang, harusnya kan saya. Tapi dia berusaha untuk menghilangkan itu. Gimana caranya? Begitu sudah diumumkan terpilih,
dia langsung datangkan, ucapkan selamat, kemudian berbuat kebaikan, menolong apa yang bisa dia tolong, sampai hasadnya itu berubah menjadi kecintaan. Kalau ini yang dimiliki, kata Ibnu Rajab, inilah sifat mukmin sejati, yang dia mencintai saudara kita. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa bisa saja bibit-bibit hasad itu muncul di dalam hati kita. Tinggal apakah kita memperturut dan menindaklanjuti hasad itu dengan sikap dan perbuatan atau perkataan yang mendolimi seseorang, atau kita tahan, bahkan kita tarbiyah diri kita, kita didik diri kita supaya hasad itu hilang dari dalam diri kita. Tinggal mana yang kemudian kita pilih. Memang ini yang berat, hasad ini. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan seputar tentang hasad ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Terakhir saya tambahkan ada perkataan Imam Al-Ghazali. Di sini Imam Al-Ghazali ini saya bacakan saja ya, karena waktunya singkat. Imam Al-Ghazali berkata, hasad termasuk penyakit hati yang terparah. Tiada obatnya bagi penyakit hati kecuali dengan ilmu dan amal. Ilmu yang bermanfaat untuk mengobati penyakit hasad yaitu engkau mengetahui bahwa hasad itu membahayakan agama maupun duniamu. Adapun orang yang engkau jadikan sebagai objek hasad itu, dunia dan agamanya tidak dia rugikan sedikit pun. Nah, satu pemahaman ilmu yang harus kita bangun, bahwa kalau kita hasad kepada seseorang, itu membahayakan agama dan dunia kita. Sedangkan orang yang kita hasati malah tidak berpengaruh sedikit pun kepada dia. Ini ilmu yang harus kita pahami. Karena dia sebagai pihak yang terdolimi, apalagi jika hasadmu engkau lampiaskan dengan perkataan dan perbuatan. Sedangkan keuntungan bagi dunia adalah siapa saja yang bermaksud membuat kesedihan di tengah-tengah manusia, maka tiada kesedihan yang lebih berat dibandingkan dengan apa yang dirasakan oleh orang yang hasad. Apalagi kalau kemudian kita sampai mendolimi, nanti malah kemudian pahalanya bisa ditransfer ke kita, atau dosa kita yang kemudian berbalik dia, sebagaimana hadis tentang orang muflis, orang yang bangkrut di akhirat nanti karena ada kedoliman itu. Yang kedua tentang amal. Amal yang paling jitu untuk menyingkirkan hasad adalah dengan melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang biasa diinginkan oleh perasaan hasad. Jika hasad mendorongmu untuk iri dengki dan mencela, hendak engkau berusaha memuji dan menyanjungnya. Jika hasad membawamu untuk berlaku sombong, maka hendaklah engkau mewajibkan dirimu bertawaduk. Jika hasad mencegahmu untuk terus memberikan bantuan, maka jangan engkau kurangi kadarnya. Jadi Imam Ghazali mengatakan, kalau kita hasad, itu keinginan orang yang hasad itu apa? Mencela dia. Maka dilakukan hal yang berbalik, kita puji dia, atau tadi kalau masalah kepemimpinan, kita datang ucapkan selamat kepada dia. Kalau kita akan sombong, kita berusaha untuk tawaduk, merendah kepada dia, rendah hati. Kalau hasad itu kecenderungan orang kemudian tidak mau menolong, malah justru kita tanamkan. Ini ada bibit hasad ini. Kalau dia kesusahan, malah kita paksa diri kita supaya mau untuk menolongnya. Lama-lama hasad itu akan hilang. Kita beri hadiah, kita beri ini. Misalnya tadi contoh kades ya, kita kemudian kalah. Justru untuk menghilangkan hasad, kita ucapkan selamat, kita berikan hadiah, kita kirimi ucapan atau apa segala macam begitu, untuk menghilangkan hasad kita. Jangan justru kita ikuti, tapi kita lakukan hal-hal yang bertolak belakang. Inilah dua obat mujarab bagi penyakit hasad. Meski ia pahit, namun sangat mudah diserap
dengan memohon pertolongan dari Allah. Tiada kekuatan dan daya upaya kecuali milik Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita dihindarkan dari penyakit-penyakit hasad, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita menjadi hati yang bersih, menjadi qalbun salim. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.